Megalitikum batu besar adalah zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Bangunan megalitikum ini hampir di seluruh Nusantara seperti Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Bentuk bangunannya bermacam-macam seperti menir, punden berunda, kubur, batu, waruga, sarkofagus, dolmen, dan arca batu. Menir, batu panjang, benda peninggalan zaman. Megalitikum ini dapat berupa batu tunggal, monokotil, atau berupa sekelompok batu diletakkan sejajar di atas tanah. Punden beruda atau teras beruda adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Kubur batu memiliki bentuk yang mirip dengan bangunan kuburnya seperti yang dapat kita lihat saat ini. Umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas dua sisi panjang, dua sisi lebar. Sebagian besar kubur batu yang ditemukan terletak membujur dari arah timur ke barat. Waruga adalah kubur batu yang tidak memiliki tutup, banyak ditemukan di situs Gilimanuk, Bali. Sarkofagus adalah sejenis kubur batu tetapi memiliki tutup di atasnya. Biasanya wadah dan tutupnya berukuran sama. Pada dinding muka sarkofagus biasanya diberi ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Dolmen merupakan bangunan megalitik yang memiliki banyak bentuk dan fungsi, misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji pada saat upacara. Dolmen biasanya diletakkan di tempat-tempat yang dianggap keramat atau di tempat-tempat pelaksanaannya upacara yang ada hubungannya dengan pemujaan kepada roh leluhur. Arca batu banyak ditemukan di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Di antaranya adalah di Besema, Sumatera Selatan, dan di Sulawesi Tenggara. Bentuk arca batu dapat menyerupai hewan atau manusia dengan ciri negrito. Di Besema ditemukan arca yang dinamakan batu gajah, yaitu semboka batu besar berbentuk bulat dan di atasnya terdapat batang wajah manusia yang mungkin merupakan perwujudan dari nenek moyang yang menjadi objek pemujaan. Mesolitikum. Jadi pada masa itu manusia purba pada masa Paleolitikum masih dianggap sebagai masyarakat food gathering. Mereka sangat menggantungkan diri kepada alam, dan tempat yang mereka tempati harus dapat memberikan persediaan yang cukup untuk mereka hidup. Maka dari itulah mereka selalu berpindah-pindah. Nah, ada dua nih alasan mengapa mereka berpindah-pindah tempat. Gak ada dua sih, harusnya ada banyak, cuman saya sebutin dua aja ya. Yang pertama, binatang buruan dan umbi-umbian mereka semakin berkurang di tempat yang mereka tempati. Dan yang kedua, pada masa musim kemarau menyebabkan binatang buruan berpindah dan mereka pergi ke tempat lain untuk mencari sumber air. Nah, manusia purba juga mempunyai corak loh, corak kehidupan maksudnya. Nah, yang pertama, corak manusia purba itu yang pertama mencari makanan berupa binatang. Nah, yang kedua, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Dan yang ketiga, dalam kelompok biasanya ada pembagian tugas. Para lelaki itu biasanya melakukan pemburuan, sedangkan para wanita mengumpulkan bahan makanan. Nah, yang kedua, pada masa Mesolitikum. Nah, jadi pada masa Mesolitikum berkembangnya pemikiran manusia menyebabkan peningkatan penggunaan pikiran dan meningkatnya kebutuhan manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Peningkatan jumlah anggota kelompok dan berpindah tempat akan menyebabkan permasalahan baru. Perpindahan tempat atau nomaden dalam rangka berburu
dan mengumpulkan makanan atau food gathering dianggap sudah tidak memadai lagi. Maka manusia purba mulai membuat tempat tinggal tetap untuk sementara. Semisedenter. Ya, sebutannya seperti itulah ya. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan tetap berlangsung. Namun, kegiatan mengolah lahan tingkat sederhana dan peternakan di tingkat awal sudah dimulai. Nah, di sini ada peninggalan budaya dari masa purba adalah budaya KJOK, budaya KJOK Kenmoting. Gak tau lah itu sebutannya apa. Pokoknya gitulah bacanya. Yang ditemukan di pantai timur Sumatera dari Langsa atau NAD. Sampai Medan berupa bukit kerang setinggi 7 meter dan South Roach yang ditemukan di gua di daerah Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, dan Namancong, Sulawesi Selatan. Hasil kebudayaannya itu berupa kapak Sumatera atau Pieble. Ya, itu pipisan batu, flakes, ya itulah pokoknya, tulang, dan bercocok tanam. Dalam periodisasi berdasarkan hasil-hasil budaya, masa bercocok tanam ini disebut zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Dari bahasa Yunani, nilai yang berarti batu, dan litos yang berarti batu, ahli lebih suka menyebutnya zaman batu. Melalui bercocok tanam terjadi perubahan besar dalam kehidupan manusia, yaitu dari food gathering. Hewan-hewan yang diternakan pun juga ada beberapa, yaitu yang pertama kerbau, yang kedua kuda, yang ketiga sapi, yang keempat unggas. Alat-alat yang umumnya diumpam adalah beliung, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Di Indonesia, beliung dan kapak batu ditemukan tersebar di berbagai wilayah. Peninggalan bercocok tanam pun ada beberapa. Yang pertama, beliung persegi, yang kedua, kapal loncong, yang ketiga, alat-alat obsidian, yang keempat, mata panah, yang kelima, mata tombak, yang keenam, gerabah, yang ketujuh, alat pemukul kayu, yang kedelapan, perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Ciri-cirinya, yang pertama, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Yang kedua, perubahan dari food gathering ke food producing. Yang ketiga, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Yang keempat, masyarakatnya mengenal sistem penukaran barang atau barter. Yang kelima, alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Yang keenam, ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Yang ketujuh, masyarakatnya telah mengenal pakaian. Yang kedelapan, terdapat sistem kepercayaan animisme. Dan